Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ani Wigati. Ibu Ani Wigati mempunyai usaha apa ya? Usaha saya ini kerajinan rajut. Mulai kapan usahanya berdiri? 2016. Usahanya itu terinspirasi dari nama sendiri atau? Awalnya itu pakai nama anak saya, Queen Crochet. Tapi ketika pengajuan ke HAKI itu tidak diterima. Jadi terus mencari nama yang sekiranya belum ada yang punya. Jadi kan udah coba pakai nama sendiri, ternyata malu mas. Gitu. Apa yang menginovasi Ibu untuk memulai usaha rajut? Kan usaha rajut itu sudah banyak ya Bu. Ya, sebetulnya usaha ini muncul karena rasa bosan di rumah. Yang tadinya pekerja kantoran, terus di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi posisi punya anak kecil, jadi mau nggak mau harus mencari pekerjaan yang bisa disambi tuh. Jadi buka-buka YouTube, ternyata ketemu inspirasi kerajinan. Awalnya bukan kerajinan rajut, tapi kerajinan perca, kain perca. Tapi perca itu kan kotor, harus memilah dulu, kemudian muncul ide merajut. Sampai sekarang jadi keterusan. Untuk berawal modal usaha ini kira-kira berapa? 15.000 12.000 pada tahun 2016. 2016. Itu harga hakpen 3.000, harga benang 1 gulung 12.000. Itu bisa jadi satu tas kecil seharga 100.000. Banyak. Itu belajarnya sendiri atau? YouTube. Nonton YouTube belajarnya. Untuk target pasar rajut ini siapa ya? Semua kalangan, dari bayi sampai orang tua. Kalau bayi berarti seperti sepatu Bayi, mainan. Untuk keunggulan rajut Ibu dengan bisnis rajut yang lain apa? Kalau rajut saya itu bisa custom. Jadi customer bisa memilih model yang mereka sukai. Tinggal berikan ide ke kami, nanti kami yang membuatkan pola dan bentuknya. Jadi sesuai keinginan konsumen. Betul. Itu Ibu bisa semuanya? Bisa. Untuk kelemahannya tersendiri kalau semisal ini rumit itu mungkin kendalanya gitu apa Bu? Kendalanya waktu pengerjaan lama, karena kita harus mencari pola yang sesuai dulu, kemudian mencari bahan yang benar-benar pas. Berarti kalau polanya lebih rumit dan ukurannya itu harganya lebih mahal. Ya. Tapi Karena biasanya ada konsumen yang harus matok 7 hari jadi gitu enggak? ada. Karena biasanya kan kalau yang itu kita yang kirim ke luar negeri, kan kita sudah pesan kargo. Jadi kargo berangkat tanggal 10, ya tanggal 10 sudah harus ready, sudah harus berada di tempat kargo. Itu pernah mengalami keterlambatan? Pernah. Itu solusinya bagaimana Bu? Nggak ada solusi, dapat penalti. Penalti untuk membayar kargo yang nunggu pekerjaan selesai. Tergantung besar kecilnya kargo. Kalau kargo yang 40 feet itu sehari kena 5 juta. Jadi ya mau nggak mau kalau sudah komitmen tanggal 25 jadi ya harus jadi. Pernah mengalami seperti itu? Nah, paling jauh untuk kirim itu kemana? kalau saya pribadi paling jauh kirim ke Lombok. Tapi untuk yang maklon itu kirim ke Amerika, Australia pernah. Itu Ibu turun tangan sendiri mengirimnya lewat kargo gitu atau Enggak, ada pihak lain? ada pihak lain, pihak ketiga, ekspedisi. Untuk menerima pesanannya yang dari luar negeri itu gimana? Juga melalui rekanan perusahaan di Bali. Sekarang ini kan banyak pesaing rajut gitu. Nah, ancaman untuk perusahaan Wigati Handmade ini sendiri apa ya? Kalau untuk market itu masih tetap bisa bersaing, cuma kendala saya di sini adalah tenaga kerja. Karena untuk genset dan ke belakang itu jarang yang mau belajar merajut. Rata-rata adalah Gen Y milenial ke belakang, ibu-ibu yang sudah usia 40 ke atas lah,
Kalau yang 35 ke bawah itu rata-rata susah dijak kerjasama untuk merajut, karena mereka lebih suka ke teknologi zaman sekarang gitu. Merajut kan handmade dan butuh telatenan. Untuk solusi Ibu ke depannya itu bagaimana tentang karyawan? Sering mengadakan pelatihan di PKK, di UMKM gitu, mencari tenaga baru. Berarti setiap Ibu melakukan pelatihan itu pasti dapat tenaga baru ya? Dapat sih, tapi masih butuh belajar lagi. Karena untuk kerajinan rajut bagus atau enggaknya itu tergantung jam terbang. Semakin lama mereka merajut, semakin pintar dan semakin bagus hasilnya. Apakah Ibu sudah memiliki e-commerce atau media sosial untuk berjualan rajut ini? Belum punya. Masih fokus ke produksi. Semisal kami buatkan itu, Ibu berkenan tidak? Oh, berkenan sekali. Boleh. Terima kasih kepada Ibu Ani Wigati yang telah berkenan untuk kami wawancarai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.